muncullah ikhtilaf itu. Contoh masalah warisan bagi nenek yang tidak diketahui oleh Abu Bakar tapi diketahui oleh yang lain. Atau masalah adab bertamu yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Jadi ada sahabat datang ngetok-ngetok pintu Umar mengucapkan salam. Setelah 3 kali karena nggak ada yang nyaut dia keluar, pulang gitu ya. Nah Umar pas dengar, tunggu kok kamu pulang? Nah sahabat itu mengatakan saya dengar hadis Rasulullah begini-begini. Oh saya belum dengar tuh gitu ya. Bahkan Umar ini berkata kepada tetangganya, gini aja, kita gantian. Hari ini saya bersama Rasulullah, nanti saya kabari apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sabdakan. Besok engkau gantian. Nah, begitu mereka. Jadi perbedaan ini bisa jadi terjadi karena sampai atau tidaknya dalil yang ada. Bisa juga perbedaan itu terjadi karena kuat atau lemahnya dalil. Jadi perbedaan dalam menilai kuat tidaknya suatu hadis, maka yang menganggap kuat akan beramal dengannya, sementara yang menganggap lemah akan beramal dengan hadis lain yang berbeda maknanya. Nah inilah yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di antara mazhab. Contoh masalah hukum sholat tasbih. Sebagian ulama mazhab mengatakan itu tidak sunnah, itu hanya diperintahkan kepada pamannya Nabi Abbas. Jadi nggak usahlah dipraktekkan, nggak usah dilakukan. Nabi sendiri juga nggak melakukan. Yang lain mengatakan itu kan apa yang disampaikan Nabi kepada Abbas kita juga bisa lakukan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan kalau bisa tiap hari, kalau nggak sepekan sekali, kalau nggak sebulan sekali, setahun sekali, kalau nggak seumur hidup sekali. Nah artinya dua pandangan yang berbeda ini semuanya masing-masing meyakini apa yang mereka anggap soheh. Ya, nggak perlu kita katakan itu bid'ah atau apapun, karena mereka punya landasan. Ya, seperti misalnya bacaan Yasin ya. Apakah Yasin ini dibaca ketika orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal? Lakinu mautakum bisuratil Yasin misalkan. Ada yang mazhab pandangan yang mengatakan itu nggak kuat, hadisnya nggak usah diamalkan. Ya sudah, kalau memang pandang gitu silakan. Artinya pengikut mazhab itu tersebut silakan nggak usah mengamalkan. Tapi diantaranya mazhab Syafi'i mengamalkan itu juga berbeda. Mautakum, lakinu suratul Yasin ila mautikum. Maut itu maksudnya apa sih? Sebelum apa sesudah? Maut itu kalau mengatakan sebelum, artinya mereka bacalah surat Yasin kepada orang yang sedang sakit sakratul maut. Tapi kalau yang beranggapan maut itu adalah yang orang sudah meninggal, berarti setelah lagi udah meninggal dibacakan Yasin. Nah di sini permasalahan tuh nggak akan habis-habisnya. Sampai kapanpun mungkin sampai hari kiamat juga akan terjadi perbedaan itu. Masing-masing dalam mensikapi apa yang diyakini. Ya. Jadi ini perbedaan kuat atau lemahnya dalil ya. Kemudian perbedaan pemaknaan terhadap lafaz dalil. Misalnya kalimat quru. Ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa itu maksudnya quru? Nah, itu kan berbeda. Quru itu adalah masa suci apa masa haid? Nah, di sini kan beda. Masa suci berapa lama, masa haid kan beda-beda itu. Nah, ini juga menjadi ikhtilaf yang mazmum ya. Atau misalnya lafaz ruqyah yang dalam penetapan Ramadan dan hari raya, atau lams dalam masalah batalnya wudhu. Ya kalau ru'yah itu apa sih maksudnya? Kan ada dengan hisab, ada ru'yah dengan melihat langsung. Nah, itu kan juga perbedaan. Nah di sinilah pentingnya pemimpin. Pemimpinlah yang nanti akan mengatur. Ya, kalau dibiarkan kepada masyarakat, nanti masyarakat akan mengambil pandangannya sendiri. Ini perlu ada pemimpin yang beriman, yang memberikan ruang lingkup yang luas kepada umat Islam untuk menentukan arahnya. Jangan dibiarkan kembalikan kepada masyarakat. Heboh kan nanti seperti sekarang ini, yang sholat idnya berbeda bingung. Yang itu udah sholat yang masih puasa aja kan bingung. Nah ini pentingnya seorang pemimpin yang nanti akan mengatur semua permasalahan-permasalahan rakyatnya. Atau kalimat lams. Dalam surat lams itu kan menyentuh ya. Aulamastumun nisa. Kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara suami dan istri setelah wudunya batal. Tapi di mazhab yang lain enggak. Imam Abu Hanifah, Maliki, Hanafi tidak. Jadi karena mereka mengartikan lams itu bukan sentuhan fisik, tapi mengartikan itu adalah jima. Karena landasannya apa? Karena nggak mungkin Allah itu memuat kata-kata yang sangat vulgar seperti jima dalam Al-Quran, pakai kalimat halus. Ya kan Allah itu maha lembut. Jadi dalam Al-Quran itu hanya memakai aula mastumun nisa lams gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak batal kecuali kalau berhubungan ya. Kalau itu tidak batal kulen. Tapi Imam Syafi'i tekstual.
Artinya lams itu ya. Nah kalau kita lihat di Indonesia misalnya ya, kalau lihat organisasi terbesar di Indonesia itu mencerminkan dua mazhab ya, atau dua pandangan ya. Satu mazhab Syafi'iyah itu diwakili oleh organisasi NU ya. Kalau yang Muhammadiyah itu mencerminkan tidak bermazhab tapi mereka sistem tarjih maksudnya, sistem tarjih. Maka lembaga fatwanya bernama tarjih, lembaga tarjih. Jadi semua pandangan dari ulama-ulama mazhab disatukan, mereka ambil yang paling kuat. Nah, itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Sementara NU mereka punya bahsul masail. Bahsul masail itu semua permasalahan-masalahan yang ada mereka melihat dari rujukannya mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang membuat semua itu jadi berbeda. Bisa juga terjadi perbedaan metodologi dalam istinbat hukum. Jadi kalau dalam kajian usul fikih kita mengenal bahwa setiap imam itu mempunyai prioritas yang berbeda-beda dalam menentukan urutan dalil syar'inya. Setelah mereka sepakat urutan pertama adalah dan kedua adalah Al-Quran dan Sunnah, maka urutan berikutnya terdapat banyak perbedaan. Bahkan ada sebuah dalil bagi mazhab tertentu yang mungkin tidak dianggap oleh ulama mazhab yang lain. Misalnya metode kias, ya. Barangkali ini kan perdebatan yang panjang, Bu. Misalnya kita suka ada yang bertanya ya, itu kok orang meninggal dimasukkan ke kuburan kok diazankan ya, gitu ya. Kan nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kok itu dilakukan misalnya? Ya artinya kalau yang tidak yang menganggap tidak ada dalilnya, tidak pernah dibuat oleh Rasul, berarti itu adalah sesuatu hal yang diadakan, itu namanya bid'ah. Nah, sementara ulama-ulama lain seperti ulama Syafi'iyah misalnya, itu punya istinbat hukum yang berbeda, pakai hukum kias. Ketika bayi dilahirkan disambut dengan azan, maka kiasnya ketika meninggal pun dihantarkan dengan azan. Beda kan? Ya artinya kita lapang dada dengan perbedaan ini. Yang yakin untuk tidak, ya nggak usah dilaksanakan. Tapi kalau memang dari dulu saya diajarkan mazhab Syafi'i, ya sudah silahkan. Jadi artinya di sini perbedaan-perbedaan dalam metodologi dalam istinbat hukum ini mempengaruhi loh Bu dalam pengamalannya. Atau ada lagi misalnya pandangan itu hadis yang menyebutkan mengazankan bayi nggak kuat. Dhaif. Jadi bayi lahir kemudian diazankan, itu hadisnya dhaif, nggak usah diazankan. Sementara ulama yang lain dengan dari mazhab termasuk Syafi'iyah mengatakan itu sunnah. Kenapa? Ya hadisnya kan walaupun dhaif kan turuknya banyak, jadi naik kepada hasan li ghairihi, bisa diamalkan. Nah, itu kan pandangan juga. Nah, disinilah muncul ikhtilaf-ikhtilaf tersebut. Nah, karena banyaknya permasalahan itu sekarang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Apalagi orang amah ya, orang awam seperti kita. Pertama, menyadari bahwa perbedaan dalam hal furu itu yang masalah fikih ini adalah sesuatu yang pasti ada. Sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang cenderung tidak mungkin. Dan jika dipaksakan justru akan mengarah pada perpecahan. Yang lebih diperlukan adalah kesadaran akan perbedaan tersebut. Kita tahu, oh ya sudah. Ya artinya kita tidak terlalu, artinya kita kalau kita yakin dengan pandangan kita, barangkali kita sampaikan kepada yang lain, dia juga yakin, silakan, tapi jangan memaksa apa yang kita yakini itu benar kepada orang lain yang memiliki juga pandangan yang berbeda dengan kita, karena mereka juga punya rujukan ya. Kemudian yang kedua, mengikuti manhaj yang moderat atau pertengahan dan menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya urusan yang terbaik adalah pertengahan, itu kata-kata hikmah ya. Jadi artinya jangan terlalu saklek lah, ya moderat itu artinya kita terima perbedaan-perbedaan tersebut ya. Ketiga, hendaknya kita fokus pada hal-hal yang muhkamat atau jelas penafsirannya dan menghindari perdebatan seputar hal yang mutasyabihat atau masih rancu. Ya. Ini kalau fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wilih. Ya kita hindarilah kalau yang enggak jelas ya sudah. Allahu alam, jawab aja Allahu alam, enggak tahu, wallahu alam gitu. Katanya begini, wallahu alam, selesai ya. Nah, keempat, tidak mengingkari secara mutlak atau final terhadap masalah-masalah ijtihadiyah yang masih khilafiyah. Ya kita tidak boleh mengingkari secara mutlak karena ada kaedah fikih al-ijtihadu la yanqudu bi ijtihad mithluh. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain ya. Jadi kalau itu memang kita tidak mengingkari lah secara mutlak ya.
masalah-masalah istihadiyah. Kayak misalnya ada ibu-ibu yang mengamalkan sholat tadi ya tasbih, ya sudah silahkan dilaksanakan, memang karena dalilnya ada, atau apakah itu kuat atau tidaknya ya tergantung kita mengambil pandangan yang mana, begitu ya, nggak harus disalahkan ya. Kelima, pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama, sebab dan dalil-dalilnya. Hal ini untuk menguatkan toleransi dan menghindari sikap reaktif dalam menanggapi perbedaan ya. Jadi ketika kita tidak bersaklek ya, ketika kita saklek dalam penyampaian perbedaan ini, jadi artinya kita memaksakan pandangan kita inilah yang benar, itu nanti akan reaktif, nanti akan sulit ya kita untuk memiliki toleransi dalam perbedaan pendapat. Jangan sampai terjadi ketika pandangan yang tadi yang inilah yang benar, ketika berada di suatu tempat yang ada penolakan. Kita nggak ingin umat Islam itu bertengkar hanya gara-gara masalah fikih. Ya sampai ada kudeta masjid ya, ini gara-gara ini nggak ini. Sampai misalnya dari kunut, imam tuh kunut, itu nggak ini, cari yang nggak kunut. Nah kan ini repot yang begini. Padahal kita tahu ya Imam Syafi'i dan itu luar biasa ya, mazhab-mazhab itu ulama mazhab itu luar biasa tingkat toleransinya. Ketika Imam Syafi'i pernah datang ke Kufah, di Kufah itu mazhab yang terkenal yang banyak pengikutnya mayoritasnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Didaulatlah Imam Syafi'i menjadi imam pada sholat subuh. Makmumnya semuanya mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi mereka tuh lapang dada mempersilahkan orang yang berbeda dengan imam mazhabnya untuk menjadi imam. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i nggak berkunut. Padahal kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu ada ulamanya yang berpandangan sujud sahwi tuh kalau sampai nggak kunut, karena itu bagian dari rukun gitu ya. Tapi ini Imam Syafi'i nggak berkunut nih. Nah setelah selesai sholat, jamaahnya bertanya, kenapa engkau nggak berkunut ya Syekh? Bukankah pandangan engkau kunut tuh harus? Kata Imam Syafi'i, justru saya menghargai kalian yang tidak berkunut. Nah, makmumnya mengatakan, justru kami siap berkunut ketika imamnya berkunut. Ya, jadi ini saking toleransinya ya. Jadi kalau kita juga bisa terapkan ketika imamnya berkunut, jamaahnya kunut, angkat aja tangan. Ya, tapi ketika imamnya tidak berkunut, sedangkan kita berkunut, ikutin imam, gak usah kunut. Dia sendiri aja begini, sendiri imamnya sujud. Bukan begitu, kan ikutin imam. Inna maju ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, pokoknya apa kata imam, gitu ya. Demikian toleransinya ajaran Islam dalam perbedaan-perbedaan pendapat ini. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah yang keenam. Menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih besar dan prioritas. Berdebat, membahas dan menanggapi masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai. Yang ada justru melemahkan kesatuan umat. Kita hanya fokus kepada masalah khilafiyah, masalah celana yang isbal, yang itu khilafiyah yang aduh nggak akan habis-habisnya, sampai kapanpun pasti akan terjadi perbedaan. Kita lapang dada dengan perbedaan itu, ada fokus yang harus kita tuju. Ini umat ini akan diterkam oleh orang-orang kafir yang akan menenggelamkan ajaran Islam. Kita masih sibuk aja urusan fikih seperti ini. Bahkan hadis yang luar biasa ya dari Rasulullah. Aku akan menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Ini luar biasa ya. Maka kita saat ini butuh persatuan umat. Musuh kita tuh banyak dari luar. Kok kita masa diobok-obok sendiri? Yang kita misalnya begini, ada beberapa hal yang kita tidak sepakat misalnya dengan pandangan umat yang lain. Itu jangan dilemahkan pandangan tuh. Oh, ngapain tuh begitu tuh? Nggak ada yang manfaat, mendingan kita. Itu kan melemahkan. Kita hargailah perbedaan-perbedaan yang terjadi ini untuk persatuan umat. Ketujuh, saling bekerja sama dan membantu dalam hal-hal yang disepakati, serta saling bertoleransi dan memahami dalam hal-hal yang masih berbeda dan belum bisa disepakati. Kita kerja sama. Kalau ini terjadi luar biasa ya. Jangan sampai uji banyak pengikut. Jangan sampai diklaim, aduh kita nggak ingin begitu ya. Akhirnya umat Islam itu kan terpecah. Ya seperti misalnya ya ada kasus di Jakarta dulu ya, ketika baru datang satu keluarga tuh ya datang ke Pak RT-nya, terus ditanya sama Pak RT-nya, mohon maaf Bapak Islamnya apa nih? Islam Muhammadiyah apa Islam NU? Kan bingung, maksudnya apa Pak? Saya nggak paham. Bapak kalau Islamnya Muhammadiyah nggak pakai kunut, masjidnya di sono. Kalau Bapak
Islamnya NU, yang pakai kunut masjidnya di situ. Ini kan berarti sudah ada bibit-bibit perpecahan. Nauzubillah min dzalik ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya pada kita insya Allah. Yang kedelapan, tidak gegabah dan mudah dalam mengkafirkan orang. Ya. Ini jangan sampai ketika tidak sama langsung bilang kafir, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu udah kafir. Nauzubillah min dzalik. Nanti kafir itu akan berbalik kepada dirinya. Ya, renungan akhir, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Tunggu dulu, ini ada pertanyaan, kita harus bermazhab nggak ya? Harus bermazhab nggak ya kita? Kan tadi ada 4 imam mazhab, kan beda-beda ya. Nah ini kita akan bahas. Haruskah kita bermazhab? Ada 2 pendapat. Pandangan pertama, wajib berpegang pada satu mazhab saja. Ini pandangan pertama. Pendapat mereka berangkat dari pemikiran bahwa imam mazhab telah memiliki metodologi tersendiri dalam membangun mazhab. Ya kayak di Saudi, itu mazhab negaranya itu mazhab Ahmad bin Hambal, itu sudah ada di apa ya, yang saya dengar itu mazhab resmi. Jadi bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Abu Hanifah, udah resmi ya. Nah, semua pendapat itu berangkat dari, jadi kalau imam mazhab ini sudah punya metodologi tersendiri, yaitu yang disusun bukan sekedar pendapat yang bermunculan secara tiba-tiba, sudah diatur, sudah disusun sedemikian rupa ya. Karena yang namanya mazhab itu mazhab ilaihi. Jadi semua pendapat dengan perbedaan itu akhirnya berujuk kepada satu pandangan, itulah yang disebut dengan mazhab. Dengan demikian, maka pendapat-pendapat yang bersumber dari satu mazhab tertentu lahir dari sebuah proses yang teratur dan memiliki pola istinbat yang konsisten. Sehingga bila berpindah-pindah mazhab akan mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam metodologi. Menurut pandangan pendapat ini, seseorang harus konsisten dalam metodologi mazhab. Jadi kalau pandangan pertama harus, kalau kita sekarang kan nggak ngerti ya, ini mazhab apa, aneh, angkat tangannya ketika sholat pakai mazhab Imam Malik. Tapi nanti tunjuknya ikut Imam Syafi'i. Jadi katanya, karena memang tidak mempelajari mazhab ya, cuman karena lihat ini ya. Jadi ini kalau pandangan pertama harus bermazhab. Kalau mazhabnya tata cara sholatnya seperti ini, ya diikuti dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Ya, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, tidak wajib untuk bertaklid kepada satu mazhab saja. Jadi menurut para pendukung pendapat ini, seseorang boleh mengikuti pendapat yang berbeda dari beragam mazhab. Karena tidak ada perintah untuk berpegang teguh kepada satu orang mujtahid saja. Yang penting ada dalilnya, ada hukumnya. Ini kenapa tangannya begini, kenapa jarinya begini, kenapa seperti ini. Itu ada, oh saya ngambil yang ini gitu ya. Nah itu yang penting ada nasnya ya, yang landasan hukum yang diikuti. Ketika seseorang bermazhab tertentu seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah ataupun Al-Hanabilah, maka pada suatu masalah tertentu boleh saja dia tidak sepakat dengan pendapat mazhabnya. Hal seperti itu lazim terjadi dan sama sekali tidak ada larangan. Yang penting ada dalilnya. Dan semua juga kan kalau kita pelajari hadis, oh ini dalilnya ini gitu ya. Kalau Imam Bukhari saja itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Ya artinya setingkat ulama hadis saja bermazhab gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita udah, dulu kan karena memang teknologi belum canggih, kita susah mempelajari hadis-hadis, kesini baru dapat. Kalau sekarang kan semuanya bisa terkumpul dalam satu tempat, laptop, Maktabah Syamilah misalnya. Semua kita tahu ini dalil-dalil, sampai ketahuan kan akhirnya kenapa Rasulullah itu lutut dulu baru tangan gitu ya. Oh lihat rawinya dibahas. Kalau yang lutut dulu itu diriwayatkan oleh Wa'il misalnya, itu lebih dulu Islamnya daripada Abu Hurairah, karena beliau melihat Rasulullah itu sholat itu lutut dulu, karena sholat itu kan diturunkan, diwajibkan pada saat Isra Mi'raj, itu kan 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nanti dilihat, oh Rasulullah sholatnya lutut dulu. Nah ketika ada hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan tangan dulu. Nah kita tahu Abu Hurairah itu riwayat hidupnya 2 tahun sebelum Rasulullah wafat baru dia bersama Rasulullah. Artinya dia membersamai Rasulullah hanya selama 2 tahun. Itu di akhir-akhir hidup Rasulullah. Dia melihat, aku lihat Rasulullah itu tangan dulu.
Jadi artinya kalau kita pahami semua dengan kajian-kajian jadi jelas kan, oh iya dulu Rasulullah memang lutut dulu karena usianya memang masih kuat lah, sekarang kan udah ya ada faktor X, jadi kan paham. Inilah yang disebut dengan kajian-kajian hadis, sehingga mereka tidak perlu lagi bermazhab kepada satu mazhab, tapi berlandaskan kajian-kajian, oh begini, oh, ya mungkin kalau kita lihat Majelis Tarjihnya Muhammadiyah kayak modelnya kayak seperti itu ya, tidak harus dengan satu mazhab yang saklek gitu ya. Tapi perlu juga kita perhatikan, tidak boleh kita memudah-mudahkan. Nah ini dalil yang tidak harus bermazhab. Allah tidak pernah mewajibkan seseorang untuk bertaklid pada mujahid tertentu. Allah hanya memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada ahli ilmu secara umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi berpegang hanya pada satu mazhab saja tanpa dibolehkan melihat kepada mazhab yang lain merupakan sebuah kesempitan dan kesulitan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang agak saklek gitu ya, saklek dengan pandangannya, ya bisa jadi karena nggak lihat pandangan yang lain, dia hanya lihat pandangannya saja, begini udah begini. Jadi artinya tidak berusaha untuk studi komparatif ya, membandingkan pandangan yang dia kaji dari ulama yang dia ikuti dengan pandangan ulama yang lain. Sehingga kalau kita pelajari pandangannya ini itu akan jadi lapang dada. Seperti misalnya saya dengar informasi ya, Buya Hamka ketika masa mudanya itu diminta untuk mengisi tahlil gitu ya, nggak mau, pokoknya nggak mau lah. Pas di hari-hari tuanya diundang itu suka ngasih ceramah ya, tahlil itu maksudnya dikasih ceramah, kasih tausiah gitu ya. Terus ada yang nanya, yang inget kayak dulu Buya nggak mau diajak diundang ketika dulu acara-acara seperti ini, kok sekarang datang? Kalau dulu saya hanya baca kitab hanya satu kitab, sekarang udah ratusan kitab saya baca. Ya artinya dengan dengan banyak bacaannya, referensinya itu kan wawasan jadi luas, tidak hanya satu ya. Dan itu kita juga berharap kalau kita belajar ilmu itu tidak terfokus hanya dengan ustadz-ustadz tertentu. Kita luaskan wawasan kita. Jadi kalau ada ulama misalnya mengatakan, udah pokoknya di sini saja, jangan lihat yang lain. Rasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita itu hanya mempersempit kita menuntut ilmu. Ambil ilmu dari siapapun yang memiliki ilmu yang kapasitasnya luar biasa. Banyak kok orang-orang alim, bukan hanya yang sekarang kita belajar sekarang ini. Itu orang-orang alim dari berbagai latar belakang pendidikan banyak. Bisa jadi yang kita pelajari hanya skup sekarang ini hanya yang itu, mungkin pandangan tertentu. Tapi ketika kita belajar dengan orang-orang yang memiliki wawasan dan ilmu yang itu, jadi terbuka wawasan kita, kita bisa memahami, oh ternyata Islam itu luas dan indah ya, begitu ya. Jadi lapang dada dan toleransi di situ, tidak terfokus hanya kepada tertentu saja belajarnya. Ya. Berpegang hanya pada satu mazhab saja tanpa dibolehkan melihat kepada mazhab lain merupakan kesempitan dan kesulitan. Padahal adanya mazhab merupakan rahmat dan nikmat. Kita jadi paham perbedaan pandangan. Adapun nanti kita bisa mengikuti mana yang kita rasakan itminan di hati ya, kita tenang dengan pandangan itu. Apalagi di zaman yang semakin berkembang ini, di mana bisa saja pandangan dari satu mazhab menjadi kurang tepat untuk diterapkan lagi. Sedangkan pandangan dari mazhab lain yang dulu kurang populer justru lebih terasa mengena di zaman ini. Karena itulah maka pendapat kedua ini nampaknya lebih tepat dan juga pendapat inilah yang disepakati oleh jumhur ulama. Ya. Terus kalau belajar fikih itu gimana caranya ya? Apakah hanya dengan satu mazhab atau banyak mazhab? Ya kan kalau kita belajar fikih katanya dulu begini, belajar begini, bingung ya. Nah di sini ada hal yang perlu kita pahami bersama. Hampir semua pengajaran masalah fikih pada tingkat dasar mengajarkan hanya satu mazhab saja. Misalnya ilmu fikih yang diajarkan di banyak pesantren, madrasah, jamaah pengajian, majlis taklim dan lainnya umumnya mengajarkan fikih dengan satu mazhab saja. Ini bagus. Apa keunggulannya? Pelajaran jadi lebih praktis, cepat, efisien, aplikatif. Karena belum berbicara tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga tidak menimbulkan kebingungan buat mereka yang masih baru belajar. Nah sekarang aja udah bingung nih. Ketika anaknya disekolahkan di sekolah ini, kemudian barangkali sudah biasa misalnya baca doa mau makan ya, diajarkanlah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sementara orang tuanya belajar lagi ya dan menyebutkan itu hadisnya dhaif, enggak benar itu. Yang benar adalah coba baca bismillah aja gitu misalnya. Atau anaknya dikasih tahu baca bismillah itu tuh enggak, jangan dibaca, itu enggak diajarkan Nabi. Kan bingung tuh anaknya.
yang mana gitu ya. Jadi untuk tahap pemula itu sebaiknya memang satu mazhab saja dari awal. Kecuali kalau memang sepakat ya kurikulum sekolah itu dengan mengajarkan apa yang sudah menjadi kurikulumnya. Ya udah pokoknya yang sesuai aja, nggak mau mengambil dari yang lain gitu ya. Itu cuman kalau beda itu nanti yang ini anaknya jadi bingung nanti ya. Jadi dari awal sebaiknya diajarkan satu mazhab saja, tidak perbandingan mazhab ya. Saya kemarin itu tele audio conference ya, artinya Skype ya dengan teman-teman di Amerika. Itu mereka sangat haus dengan kajian-kajian keislaman. Terus kemudian saya beberapa kali pertemuan itu membahas tentang fikih dan mereka betul-betul sangat luar biasa tingkat gesekan perbedaan mazhab ini. Jadi mereka ada yang tinggal di masjid yang mazhabnya Imam Abu Hanifah. Anaknya disekolahkan di situ. Nah kemudian dia bertanya, anak saya itu nggak mau kakinya ditutup. Jadi terbuka aja gitu. Karena mereka semua tuh yang di masjid itu kakinya terbuka untuk perempuan. Sementara saya mengajarkan anak saya di rumah kalau sholat kaki harus ditutup. Jadi bagaimana ya gitu ya. Saya akan agak kesulitan. Ya dikasih pengertian saja. Karena memang di mazhab Hanafi itu kaki terbuka, tapi di kita ditutup. Jadi sebaiknya ditutup lebih baik dan lebih afdol. Walaupun tergantung anaknya juga ya. Kalau anaknya maunya yang terlalu longgar gitu ya, ya akhirnya ngikutin ya. Jadi dikasih pengertian. Jadi ketika anak ini diberi pengertian, mudah-mudahan mereka bisa. Karena memang agak merepotkan kalau beda-beda begitu ya. Sampai ada juga teman saya tuh, karena dia mau cari gampang, udahlah nggak usah kaki-kaki begitu kan, ada kan kalau Syafi'i itu sedikit aja nggak boleh kebuka kan, jadi lagi sholat kakinya terlihat itu ditutupin gitu ya dari belakang ya, karena nggak sah sholatnya kalau terbuka terus dalam keadaan terus menerus. Nah kemudian setelah dia selesai sholat, alah begitu aja jadi masalah, itu yang dari mazhab itu aja kaki yang kebuka nggak apa-apa gitu. Jadi ini kita berikan pemahaman kalau kita sudah mengambil satu pandangan nggak usah lihat-lihat lirik yang lain, jadi nanti malah timbul ada memudah-mudahkan begitu ya. Nah justru yang sangat jarang diberikan adalah ilmu fikih dalam bentuk perbandingan mazhab. Metode ini nyaris boleh dibilang tidak pernah disampaikan di pesantren tradisional. Jadi memang kita berharap kajian-kajian perbandingan mazhab ini perlu ya, baik itu di pesantren, pengajian atau majlis taklim. Sebab selain kekurangan referensi, kita pun kekurangan tenaga ahli fikih yang menguasai fikih perbandingan mazhab. Selain itu metode ini hanya cocok buat mereka yang sudah berada pada level lanjutan. Jadi kalau yang udah rasa semangatnya menuntut ilmu tinggi itu sebenarnya lebih bagus biar tahu gitu ya dalil-dalilnya, lebih mudah, lebih gampang lapang dada gitu ya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau kita kan baru belajar sedikit aja udah merasa paling benar. Kemudian mulailah nyalah-nyalahkan orang lain. Itu biasanya itu ciri-ciri orang yang baru belajar biasanya. Orang baru belajar tuh gampang semangat langsung semangatnya menyalahkan orang. Tapi orang yang bisa lapang dada, moderat itu biasanya paham. Ya artinya udah bisa, oh ini maksud ini. Artinya dia bisa lebih menerima perbedaan pendapat tersebut. Metode pengajaran fikih dengan langsung membahas perbandingan dan perbedaan pendapat mempunyai keunggulan. Tapi ini bagi masyarakat yang sudah ini ya, yang sudah siap ya. Masyarakat menjadi tahu bahwa teknis ibadah itu ternyata bukan hanya satu versi, melainkan ada banyak versi. Jadi dibahas. Saya pernah juga ya, sebelum saya mendalami perbedaan-perbedaan pandangan ini kan saya suka lihat orang maulidan ya Bu ya. Ketika acara Maulid Nabi kan biasanya mereka sholawat, ibu-ibu di sini gimana? Sama enggak? Kemudian berdiri, kemudian ngasih minyak wangi ya. Di sini udah enggak lagi. Ini biasanya di tradisional gitu ya. Dulu tuh, ya artinya kalau kita kan enggak pernah diajarkan Nabi, enggak pernah ini apa ini sesuatu yang diada-adakan. Ya artinya kan yang baru paham akhirnya tidak mau ikut-ikut gabung. Padahal kalau kita ingin menyampaikan bahwa kita ingin mengamalkan itu harus nyampur dulu dengan orang-orang yang mengamalkan. Nggak mungkin kita langsung itu bid'ah, nggak boleh. Artinya apa yang terjadi? Bertengkar. Kalau kita ingin meluruskan sesuatu, kalau kita anggap itu salah, ya gabung dulu dengan mereka. Kita jalin dulu, kalau kita sudah terjalin yang baik, kita arahkan kepada yang sesuatu, kan lebih mudah. Dan saya memahami dalil mereka itu, begini loh Bu. Jadi kata ulama kami,
Kenapa ketika kita sholawat harus berdiri? Karena pada saat itu ruhnya Rasulullah datang dan mereka mengungkapkan berbagai macam dalil. Yang dalil itu kan ada yang pro dan kontra juga ya, yang boleh, yang kuat atau tidak. Jadi ketika kita membacakan sholawat itu Rasulullah tuh hadir bersama kita sebagai penghargaan dan memuliakannya, kita berdiri. Nah, terus kenapa minyak wangi? Rasulullah suka yang wangi-wangi. Nah, jadi ini kan hasil dari istihad bagi saudara kita yang masih mengamalkannya. Dan itu kan butuh waktu, nggak langsung kita langsung bid'ah, nggak bisa begitu ibu-ibu. Mereka sudah mendapatkan kajian-kajian dari ulama-ulama dan ustadz. Ayo kita duduk bersama. Kemudian kita jalinlah, artinya uhuwah ini yang baik, jangan langsung bikin gap. Akhirnya saya sedihkan apa Bu ya, kadang-kadang nggak negur Bu. Jadi saking ini sunnah, itu bid'ah. Jadi ini kan kita umat Islam. Kita satu, agamanya Islam, nabinya satu Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran, Tuhannya Allah. Kenapa kita hanya gara-gara gini langsung bikin gap? Jadi kalau dia itu nggak datang, sampai ada yang mengatakan tuh makannya itu haram untuk dimakan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini mau jadi apa kok kita? Jadi artinya gini Bu ya, toleransi dalam beruhuwah ini sangat penting. Kita jalin dulu lah, artinya bisa kita terapkan lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi Anda amalan Anda. Kalau Anda menganggap itu ada dalil, udah itu kan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau saya enggak loh, saya begini ya sudah. Kan harmonis Bu, tidak merasa diri paling benar gitu. Ya. Selain itu, bila berhadapan dengan saudara muslim dari mazhab lain yang berbeda teknis ibadahnya, sudah tidak asing lagi dan saling memahami. Sehingga potensi perpecahan umat justru bisa diredam karena masing-masing sudah punya wawasan tentang perbedaan masing-masing mazhab. Contoh lagi misalnya, ini saya yang real, yang kondisi terjadi perbedaan pandangan sekarang. Misalnya sebagian umat Islam ya mengatakan itu tuh demo pemilu itu tidak ada dalam Islam. Nabi tidak pernah mencontohkan. Pokoknya itu perbuatan yang diada-adakan ya. Oke, kita memahamilah ya. Artinya itu pandangan dan dalilnya pun ada, semuanya dia pakai dalil ya kan. Kalau masalah itu kan tinggal dalilnya kan tinggal masuk mana aja, itu kan hasil istihadnya. Sementara yang mengikutinya, yang ikut pemilu, yang ikut demo dan segala macam punya alasan juga. Kemudian ketika dilihat ini kan perbedaan mazhab sebenarnya, menurut mazhab ini nggak boleh, menurut ini nggak boleh, kan itu artinya hasil dari interpretasi dari imam mazhabnya. Pokoknya kalau kata ulama taat ulil amri harus dan wajib, oke kita sepakat. Sekarang prosesnya. Kalau kita lihat di masa Rasulullah nggak mungkin ada demo. Lah kalau demo tuh kurang ajar banget umat Islam. Nabi kok di demo? Nggak bakalan ada demo kan? Nabi loh. Nah tapi untuk sekarang, kalau di Saudi nggak boleh Bu, karena sistemnya kerajaan. Kalau sistem kerajaan kalau demo, wow bisa bahaya itu untuk kerajaannya. Indonesia sistemnya bukan kerajaan. Demokrasi memang harus, kalau kita dapatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau nilai keislaman, kita bisa lakukan itu. Jadi tidak semata-mata mutlak harus taat ulil amri minkum. Nah kalau kita tidak terlibat nanti yang milih siapa? Nah jadi artinya ini perlu ada hasil istihad yang duduk bersama, ayolah kita duduk bersama untuk kepentingan umat Islam. Jangan saling melemahkan. Sebenarnya kita tujuannya sama kok, ingin umat Islam itu berjaya di bawah kepemimpinan Islam kan, tapi dengan cara begini kan saling melemahkan akhirnya. Nah jadi ini memang permasalahan sensitif dalam masalah-masalah kenegaraan. Udahlah nggak usah inilah. Ini kita nih, mohon maaf ya Bu ya, kalau masalah-masalah pemerintahan itu dari dulu juga sudah sunatullah umat Islam harus berkuasa. Kalau kekuasaan dipegang oleh umat Islam, semua hukum-hukum Allah ini, nilai Islam itu akan mudah tersosialisasikan dengan masyarakat. Ya artinya bagaimanapun caranya agar umat Islam yang memegang berbagai bentuk kekuasaan itu kan kita akan tempuh apapun sistemnya. Jadi artinya hal-hal kayak begini sebaiknya kita tidak libatkan masyarakat dalam saling mengikuti pandang. Jadi repot Bu, kita umat Islam jadi lemah, kok bisa begitu ya, kok jadi yang ini anggap ya, jadi artinya hilafiah ini tidak semestinya terjadi. Ya, karena kita semuanya punya kesepakatan bagaimana li'ila kalimatillahi hiyal ulia. Baik, bagi mereka yang baru mengenal ilmu fikih, belajar fikih dengan satu mazhab itu memang lebih tepat. Sebaliknya bagi tingkat lanjutan, belajar fikih dengan perbandingan mazhab bisa menambah wawasan. Ya. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita bisa lebih lapang dada, tidak merasa diri paling benar. Ya. Sedangkan kita lihat nasihat imam-imam mazhab ini jelas ya,
idza qultu qaulan yukhalif kitabullah, jika saya menyampaikan pendapat bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka tinggalkan pendapatku. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan, laisa ahad badan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhas min qaulih. Siapapun setelah Nabi pendapatnya layak diambil atau ditolak. Siapapun setelah Nabi pendapatnya layak diambil tolak kecuali keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini bahwa hanya pernyataan pendapat Nabi lah yang layak diambil, bukan pandangan-pandangan yang lain. Kalau yang lain berbeda, itu jangan diambil, itu maksudnya. Termasuk Imam Syafi'i, semua pendapatku, namun keterangan dari Nabi bertentangan dengan pendapatku, maka hadis Nabi yang lebih layak diikuti dan janganlah taklid kepadaku. Di semua imam mazhab itu tidak mengajarkan pengikutnya untuk taklid. Termasuk Imam Ahmad, janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Ats-Tsauri, ambillah dari manapun mereka mengambil. Ya, kita tidak diajarkan untuk taklid. Dan saya sangat sedih juga ya ketika mendengarkan pandangan gitu ya. Belajarlah Islam dari ustadz ini saja. Inilah yang sunnah. Mohon maaf, artinya sangat disayangkan kalau ini sampai menyebar ke masyarakat. Ini kan menimbulkan pertengkaran, seakan-akan oh ustadznya itu nggak sunnah ya, oh ini nggak bagus. Jadi kalaupun ada jangan diekspos, udah buat konsumsi sendiri aja. Tapi ini diekspos. Jadi artinya permasalahan begini kan jadi umat Islam jadi ikut dilibatkan untuk saling bikin gap, na'udzubillah. Ini kadang-kadang medsos juga keliru juga, itu yang nggak bagus juga ya, semua ditampakkan pertentangan tersebut. Oke lah, ada seorang mentahzir misalnya karena ada pendapatnya yang tidak baik, jangan disampaikan ke umum, langsung temui ustadz itu, kasih tahu ini menurut saya begini-begini. Jadi jangan sampai pengikutnya juga tahu, akhirnya saling menyerang. Ini umat Islam kan, coba lihat di medsos kayak musuh aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita persatuan ya, sehingga fokus kita sekarang bagaimana memperjuangkan Islam dari musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam. Ini masih banyak PR nih ya, itu Masjidil Aqsa masih dijajah itu ya, itu dulu yang kita pahami ya. Banyak umat Islam di Uighur, di Myanmar itu memang udah fokus kita. Jadi masalah-masalah khilafiyah ini sebaiknya tidak menjadi fokus utama ya. Ini ada hal sedikit yang terakhir yang perlu dibahas, talfiq. Talfiq ini adalah mencampur adukkan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya santai dalam ibadah, tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya, hukumnya haram. Contoh misalnya ya, untuk menikah, ambil mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan adanya wali, hanya saksi, wajib saksi 2 ya, tapi wali nggak wajib. Akhirnya ambillah mazhab Imam Abu Hanifah. Terus nanti mazhab yang lain tidak wajib adanya saksi. Mazhab lain mahar itu bisa nanti, nggak harus mahar. Lah nanti kalau semuanya dikumpulkan bisa kumpul kebo. Nah itu yang tidak dibenarkan, talfik. Jadi dalam satu perkara ngambil yang enak-enaknya saja. Nah itu tidak dibenarkan, hukumnya haram. Tidak mengambil itu talfik ya. Jangan ini. Jadi kalau mau ini ngambil pandangan ini, yang ini ngambil pandangan ini. Pokoknya seenaknya saja, itu tidak dibenarkan. Yang boleh itu adalah tarjih. Tarjih di sini adalah mengambil pendapat terkuat di antara mazhab. Misalnya doa istiftah, ada beberapa doa istiftah mengambil yang mana? Oh saya mengambil Allahumma ba'id. Nah, silakan. Saya enggak kabira walhamdulillah. Oh silakan. Artinya mengambil mana yang terkuat gitu ya. Itu yang dibenarkan tarjih. Baik, pembahasan kita sudah selesai. Terakhir mudah-mudahan kita selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah berikan pemahaman kepadaku terhadap agamaku. Ini doa yang didoakan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, beliau doakan, Rasulullah doakan Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah berikan dia pemahaman terhadap agamanya ya. Jadi doa ini bisa kita baca untuk diri kita, bisa kita juga doakan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang paham terhadap agamanya insyaallah. Baik, sampai di sini aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik.